Assalamualaikum. Selamat sore. Ini jam 5 sore. Selesai ngantor. Tapi masih di kantor karena hujan. Selamat ketemu lagi sama saya penghulu gaul. Udah lama saya nggak bikin video nih. Biasa lagi males-malesan bikin video. Mungkin ke depan kita akan bikin lagi yang lebih ke materi-materi tentang suscatin, khusus calon pengantin ya. Kalau sekarang mah kita santai saja, ngobrol santai. Ada satu hal yang menggelitik bagi saya saat ini, orang memandang tentang situasi ya pandemi yang kita hadapi ini, corona, itu dianggap sebagai sebuah sebuah kutukan lah atau sebagai apa. Kemudian juga ada yang menganggap sebagai sebuah konspirasi. Bagi saya lebih kepada mengambil sisi positif saja dari berkembangnya pandemi corona ini. Dari sisi positif saja kita ambilnya. Artinya gini, kalaupun itu merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dengan adanya pandemi ini, maka sisi positifnya ya kita harus berbagi dulu. Kemudian secara umum, kalau misalkan ini disebut sebagai fake pandemi atau pandemi palsu, taruhlah itu sebagai sebuah konspirasi yang tidak hanya melanda kita, tentu saja ini juga melanda negara-negara yang lain. Jadi banyak, bukan ingin meruntuhkan Islam saja menurut saya. Ini benar-benar meruntuhkan ekonomi dunia. Ya kita tinggal ambil sisi positifnya saja. Artinya begini, ketika misalkan ini dianggap sebagai sebuah makar, konspirasi itu, maka kemudian ada hal yang positif yang harus kita ambil. Ketika ini jadi makar buat kita, maka saya ingat kepada firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi kita itu punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Rabb kita yang mengatur. Jadi apapun yang diatur oleh manusia itu sebenarnya secara hakikatnya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika orang mencoba-coba menjadi pengatur dunia ini, taruhlah ada yang menyebutkan ini sebagai aturannya atau enggak apa cara konspirasinya New World Order itu, New World Order, tatanan dunia baru yang kemudian dikaitkan dengan Dajjal dan segala macamnya. Maka saya kira ini tepat ketika ayat itu disebutkan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi mereka membuat makar, tapi Allah pun membuat makar. Maka ingatlah bahwa Allah lah sebaik-baik pembikin makar. Nah ini yang ingin saya soroti. Artinya ketika pandemi ini berlangsung, ini sebenarnya ada sebuah rencana besar. Misalkan menurut teori konspirasi itu ada sebuah rencana besar. Tapi kalau saya bilang rencana besar mereka itu tadi ingin menghancurkan, tapi di lain pihak Allah sendiri sudah membuat sebuah strategi lain, makar yang lain. Coba aja anda sekarang lihat, dengan adanya pandemi seperti ini kita lebih melek kepada teknologi, apalagi teknologi informasi. Nah justru tinggal kitanya sekarang yang bisa memanfaatkan itu semua. Sebenarnya saya sampaikan, misalkan ketika ada orang menyatakan, lah ini kenapa sekolah kok ditutup? Padahal enggak ditutup. Sekolah ditutup, kemudian masjid ditutup, tapi ternyata mall terbuka, tempat wisata terbuka. Hal-hal yang lain selain itu, yang menurut mereka itu sebuah konspirasi pemerintah, padahal enggak. Saya bilang, ketika misalkan dikatakan sekolah ditutup, maka saya nyatakan itu tidak benar adanya.
Yang ditiadakan itu adalah tatap muka. Tapi ketika ditiadakan tatap muka, maka kemudian ada hal yang lain yang ternyata, nah ini yang harus kita ambil titik positifnya. Ya, titik positifnya harus kita ambil. Coba, ketika sebelum pandemi, apakah ada yang mengenal Zoom di masyarakat bawah? Nggak ada. Apakah kemudian ada yang memanfaatkan teknologi informasi seperti misalnya menggunakan WA, grup WA, kemudian membentuk apa, memanfaatkan misalkan sarana YouTube, kemudian memanfaatkan misalkan informasi dari Google, atau kemudian juga ada yang menggunakan semacam Google Doc. Ini kan membuka wawasan cakrawala kita bahwa ternyata dunia itu tidak sesempit yang kita kira, bahwa ternyata dunia itu luas sekali, tapi itu bisa digenggam ketika kita memiliki akses terhadap teknologi informasi. Ini sebuah keuntungan yang sangat besar dengan seperti itu. Jadi ketika misalkan ada sekolah yang ditutup secara offline, tentunya secara tatap muka, tapi ternyata kan bisa secara online. Ini juga memberikan sebuah alternatif lain. Ketika kemarin ada muncul ruang guru kan, aplikasi ruang guru yang kemudian kita harus berbayar segala macam. Lah kenapa itu tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kemudian untuk membentuk juga sebuah komunitas sekolah online seperti tadi, tapi dengan aturan yang memang benar-benar dilaksanakan. Dan untuk aturan ini saya bilang itu beda-beda antar daerah. Saya kemarin ngobrol dengan orang yang pindah dari Bekasi. Aneh ya katanya. Kalau di kota di sini enak anak-anak itu. Kenapa enak? Sekolah itu tidak ada tugas, kemudian tidak ada tetap secara online lewat Zoom, tidak ada juga ada tugas-tugas yang di dalam bentuk semacam tadi Google Doc itu. Kalau di Bekasi katanya setiap hari anak saya itu nongkrong di depan media online itu, bisa Zooman, bisa kemudian gurunya memberikan penerangan lewat YouTube, kemudian dipelajari oleh si siswa, atau kemudian siswa itu kemudian diberikan soal oleh guru itu berdasarkan tadi video yang ada di YouTube tersebut. Tapi ternyata di kota di sini ketika dia pindah ke tempat yang lain, ternyata itu tidak terjadi. Nah, ini kan artinya apa? Artinya secara aturan pemerintah di atas itu sudah benar, sudah bagus. Kalaupun misalkan sekolahnya itu sudah online, tapi benar dilaksanakannya, maka itu bisa lebih efektif justru. Kenapa? Karena ketika si guru memberikan sebuah penerangan, si murid itu tentu saja kalau dia sendiri yang melihat penerangan tersebut, dia tidak, kadang-kadang ada yang tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan bahwa saya tidak ngerti. Saya ngerti, saya tidak ngerti, itu tidak bisa menyampaikan itu. Tapi ketika di rumah dan orang tuanya ikut mendampingi anaknya belajar secara online seperti tadi, kan bisa bertanya dia. Mah, ini gimana mah? Kata bu guru ini seperti ini. Maksudnya gimana? Kan bisa seperti itu. Beda dengan ketika dia bertanya ke guru, dia nggak mungkin bisa. Jadi bisa lebih efektif menurut saya kalau kerjasama semua pihak dari atas ke bawah itu, kemudian juga orang tuanya bisa bekerja dengan baik. Betul, tugas mendidik anak itu bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab sekolah. Itu benar-benar tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Dan jangan kemudian merasa ketika kok jadi sekolah jadi seperti ini, jadi menyalahkan ke sekolah. Enggak perlu seperti itu. Justru kita juga harus tahu anak saya seperti apa nih kemampuannya, seperti apa kembangannya, sehingga kemudian kita pun bisa membimbing anak kita. Jadi bukan sekolah hanya memberikan sebuah kemudian informasi atau seperti apa, tapi yang lebih tahu tentang anak kita itu kita. Jadi kemudian nanti bisa dibikinkan seperti apa strategi kita untuk mendidik anak kita supaya lebih baik. Nah, kemudian ketika kemarin Jumatan itu ada yang sampai ditutup, kemudian tidak bisa Jumatan. Kemudian sholat berjamaah di masjid, kemudian banyak yang kemudian ditutup, tidak bisa sholat di masjid, kemudian harus di rumah masing-masing pribadi. Kita ambil sisi hikmahnya saja, positifnya saja. Oke, kalau misalnya Jumatan memang itu agak absurd juga ya, ketika memang sholat Jumat itu memang harus berjamaah.
Walaupun kemudian bisa dengan strategi lah, artinya dengan apa, dengan jaga jaraknya, tetap prokesnya tetap dijalankan, bisa sebenarnya mah. Cuman ya itu tadi, kadang-kadang ya kita sering apa ya, sering tidak adil. Kita sering tidak adil untuk menilai, atau kita sering tidak adil untuk menyikapi. Contoh seperti ini, Jumatan kemarin dibatasi, bukan berjamaahnya sebenarnya, bukan Jumatannya yang tidak boleh, tapi tolong dibatasi, prokesnya digunakan, kemudian apa, jaga jarak, pakai masker, kemudian kalau bisa sesingkat mungkin. Nah, ini kan anehnya apa, kadang-kadang ada yang seperti ini, entah seperti apa perhitungannya. Iya, prokes dijalankan dalam artian jaga jaraknya, kemudian pakai maskernya, itu jadi dijalankan. Tapi ketika misalkan hal yang membuat kumpulan menjadi lama, khutbah, mohon maafin bagi mereka yang tidak senang, ya nggak apa-apa. Khutbah Jumat itu sebenarnya kan Rasul saja contohnya apa? Rasul itu lebih panjang sholat daripada khutbah. Itu sudah aturan Rasul. Kebiasaan Rasul itu seperti itu. Khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Tapi nggak tahu seperti apa kita. Pemikirannya seperti apa nggak tahu saya. Kemudian yang terjadi sekarang, sebelum pandemi ataupun setelah pandemi, ya tetap khutbahnya 30 menit, 20 menit. Sholatnya cuma sebentar. Bahkan ada yang kemudian sholat sunnahnya dihilangkan. Kenapa? Karena mengingat tadi waktu harus sebentar, tapi dia khutbah nggak mau berkurang waktu. Nah ini salah menurut saya. Ikuti pengat Rasul menurut saya. Khutbahnya pendekin. Khutbahnya dipendekin, kemudian sholatnya bisa tidak terlalu panjang juga bisa. Kenapa? Karena mengukur waktu khutbah tadi. Jadi nggak perlu kemudian sekarang misalkan kita ceramah khutbah segala macam. Karena juga ketika khutbah Jumat itu kadang-kadang jarang didengar. Lebih baik misalkan kalau misalkan mau menyampaikan hal ide-ide atau hal-hal keagamaan, bisa disampaikan kemudian lewat ya seperti tadi, seperti anak sekolah. Bikinlah sebuah kemudian komunitas di lingkungan tersebut. Grup WA kayak apa, kayak kemudian si khotibnya kemudian menyampaikan di situ. Dia bikin video kemudian sampaikan ke WA, kan enak. Lebih bisa tanya jawab lah segala macam. Kemudian pengajian pun bisa seperti tadi. Kita bukalah Zoom. Hampir semua tempat kok sekarang udah ada Zoom. Sudah ada Android dan segala macam. Ini jadi banyak sisi hikmah yang kemudian tertutupi, nggak tahu seperti apa, karena memang ketika itu kita sudah kadung sudon terlebih dahulu. Padahal kalau kita mau ikuti pemerintah dengan sebaik-baiknya, ini nggak bakal lama pandemi seperti ini. Saya yakin nggak lama. Kita biarkan pemerintah bekerja, kemudian kita ikuti aturan pemerintahnya. Awal pertama kali saya mulai pandemi ini di Indonesia, sekitar bulan Maret. Saya waktu itu ditetapkan sebagai ODP, orang dalam pengawasan. Pertama kali saya. Ketika anak-anak baru seminggu tidak sekolah. Sebelumnya itu saya sampaikan. Di hari-hari sebelumnya saya sampaikan. Kalau saja masyarakat masih saja seperti ini pada saya. Sementara sekolah sudah diliburkan, anak-anak sudah diberhentikan sekolah, tapi kemudian masyarakat masih tetap seperti ini, tidak bisa melaksanakan prokes seperti itu. Sebenarnya bisa dilaksanakan kalau semua bisa menjaga diri, kalau semua bisa disiplin. Transaksi ya bisa dilakukan ke pasar atau kemana, bisa sebenarnya, asal semuanya disiplin bisa sebenarnya. Maka menurut saya tidak akan kemudian sepanjang ini. Saya pada saat itu sudah sampaikan, sekarang baru sekolah yang diberhentikan. Nanti kalau Anda seperti ini, saya sampaikan ke pengantin waktu itu, karena waktu itu ada yang calon pengantin yang dibimbing memberikan penasihat kepada calon pengantin. Saya sampaikan, ke depan coba lihat, pernikahan pun akan dipersulit. Bukan dipersulit, akan sulit. Kenapa? Kalau seperti tadi,
pasti nanti akan terjadi seperti ini, seperti ini. Dan memang betul kejadian. Pernikahan semua harus di kantor, tidak boleh ke depan. Pernah kan kejadian? Pernikahan semua di kantor, kemudian dibatasi jumlah. Kemudian dulu pernah ditutup gedung-gedung pertemuan atau tempat-tempat pernikahan yang di gedung, di hotel, semua itu tidak bisa melaksanakan. Saya sampaikan, nanti ke depan nggak bisa menurut saya. Kenapa? Kalau masyarakat seperti itu. Kemudian kepada pengusaha-pengusaha di setempat saya, mereka kan selalu nyinyir ketika saya sampaikan, cik atulah, tolong dong, kesihanilah mereka, katanya. Orang-orang yang membutuhkan untuk keluar. Ketika nanti ini terus-terusan Anda tidak menjalankan aturan pemerintah, anjuran pemerintah sejak awal, maka ini akan berkepanjangan. Saya sampaikan ini, pertama tolong hargai mereka yang sudah memiliki peniatan untuk haji. Pasti ini haji akan ditutup kalau Anda seperti ini semua. Karena yang kita lawan sekarang ini bukan musuh yang musuh yang tampak yang kemudian kecil, bukan, tapi ini musuh besar dan tidak tampak. Ini susah. Nah, ini butuh kerja sama semua pihak. Saya sampaikan seperti itu. Nanti jangan salahkan pemerintah kalau kemudian nanti suatu saat, kata saya, pasar akan ditutup. Kan betul kejadian. Tanah Abang berapa kali kan ditutup. Itu kan sebenarnya bisa disiasati, dikirim barang kan bisa lewat jasa angkut itu tadi, jasa transport, jasa pengiriman barang. Kemudian uang kan bisa lewat rekening atau seperti apa, kan bisa seperti itu. Hubungan kan bisa lewat telepon segala macam. Tapi kenapa juga harus memaksakan diri? Bahkan bagi pengusaha-pengusaha yang besar, itu saya sampaikan, ente itu pengusaha besar, nggak bakalan berpengaruh lah setahun mah, kata saya. Nanti juga akan reda dengan sendirinya. Dan ternyata setelah beberapa bulan kemudian, pas pada saat aku itu kalau nggak salah di bulan Sya'ban, karena biasa di bulan Sya'ban, bulan puasa itu kita rame-ramenya para pengusaha. Ternyata pasarnya ditutup langsung, banyak yang kemudian tidak bisa tidak memiliki usaha lagi. Barulah mereka sadar, itulah penyesalan itu tidak datang di awal, pasti di akhir. Pemerintah sudah benar-benar memperhitungkan harus seperti apa. Kenapa? Yang dihadapi pemerintah itu berat. Ini kebijakannya bukan kebijakan lagi yang istilahnya lokal-lokalan, tapi ini dunia. Ingat, kita menghadapi dunia, ya kan? Ketika misalkan pemerintah memberikan MUI lewat MUI, kemudian membatasi pelaksanaan sholat Jumat, pelaksanaan Idul Fitri, protesnya habis-habisan. Tapi ketika Arab Saudi menutup haji, menutup umroh, mereka protes kagak? Kan enggak juga. Kenapa? Ya nggak bisa ngomong dong. Lawan itu Arab Saudi, itu negara orang lain yang memiliki aturan sendiri, iya kan? Nah ini bisa nggak orang yang kemudian keras-keras ngomong tentang COVID, tentang pandemi segala macam ini, coba bisa nggak keras-keras ke negara Arab Saudi? Ngapain kamu nutup haji? Ngapain kamu nutup umroh? Kamu hanya takut kamu pada corona? Kami tidak takut corona, kami hanya takut sama Allah. Apa kamu seperti itu ngomongnya? Kan kagak bisa. Makanya perlu kecerdasan bagi kita untuk menghadapi strategi ini. Sekali lagi, dengan ditutupnya berjamaah, sebenarnya itu sebuah teguran dari Allah. Kamu enak-enakan berjamaah terus, hanya memikirkan diri kamu sendiri. Apakah kamu tidak pernah memperhatikan anak kamu, tidak memperhatikan istri kamu? Mereka itu ingin berjamaah sebenarnya, ingin mendapatkan pahala yang lebih dengan berjamaah. Coba sekarang aku berikan seperti ini, biar kamu ngerti bagaimana menjadi seorang imam bagi istri, bagi anak-anakmu. Betapa nikmatnya ketika kita kemudian berjamaah dengan istri dan anak-anak.
Ini juga sebuah teguran buat kita. Ketika kita misalnya tidak bisa eh, tidak bisa sholat dengan baik dan benar, kita kan tidak akan mungkin menjadi imam. Maka kemudian akan meningkatkan kemampuan kita untuk kemudian belajar supaya kita bisa menjadi imam di rumah sendiri, tidak hanya menjadi makmum terus-terusan bagi orang lain, tapi bisa menjadi imam bagi keluarga kita minimal, ya. Nah itu kan sebenarnya mana yang pokok, mana yang cabang, mana yang utama, mana yang parsial, mana yang hanya embel-embel di belakang. Itu harus dipisah, harus benar-benar dikaji dengan benar-benar, ya. Dan sekali lagi tentang sekolah, sekali lagi itu bukan kesalahan pemerintah. Pemerintah sudah memberikan berbagai macam fasilitas, di bawahnya saja yang tidak melaksanakan dengan baik dan benar. Betul, kurikulum itu menjadi kurikulum yang disebut kurikulum darurat. Oke, tapi kemudian kita memiliki sejarah adanya ruang guru yang menawarkan pendidikan lebih baik. Kenapa itu tidak bisa dijawab? Tantangan. Itu tantangan. Tantangan ruang guru bahwa kami bisa memberikan pengajaran lebih baik. Maka kemudian sekarang ketika pandemi, belajar secara online, kenapa kita guru-guru kemudian sekolah tidak kemudian bisa memfokuskan program membentuk sebuah teknik pengajaran, metode pembelajaran yang kemudian bisa meniru ke ruang guru swasta. Tapi kita adalah pemerintah, kita digaji oleh pemerintah, tidak perlu memikirkan lagi gaji apa tidak. Tapi yang penting kita memikirkan bagaimana strategi kita, pembelajaran kita kepada anak-anak itu. Tadi berjamaah dilarang, itu menjadi sebuah titik balik buat kita memikir kepada diri ini, mengukur diri sendiri. Sudahkah kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar sehingga saya layak untuk menjadi imam di dalam keluarga sendiri. Kemudian sholat Jumat tadi, jangan sampai hanya mengandalkan hanya karena nafsu duniawi kemudian kita menyampaikan hal-hal yang yang sangat sulit diatur dari dulu, bahwa yang namanya khutbah Jumat itu beda dengan ceramah biasa. Kenapa tidak kita kembali lagi kepada sunnah Rasul, bahwa sunnah Rasul khutbah pendek, sholatnya yang panjang. Kenapa tidak bisa kembali ke itu, ya? Jadi sekali lagi, banyak hikmah, banyak manfaat dari pandemi ini kalau kita berpikir jernih. Kemudian usaha, dari segi usaha banyak sekarang yang kemudian mulai kepada usaha secara online. Kalau dulu selalu saja yang diuntungkan adalah pengusaha besar karena memiliki modal besar, karena secara manual jual beli dan segala macam. Tapi sekarang banyak yang kemudian merintis usaha-usaha kecil online yang kemudian bisa berkembang menjadi besar karena pandemi ini. Jadi sekarang bisa lebih merata sebenarnya. Banyak hal yang kemudian kalau bisa kita bersabar. Kalau kita bisa bersabar, sabar itu dalam artian bukan kemudian nerimo dan diam, bukan. Sabar itu nerima hatinya, tapi kemudian jasmaninya, lahiriahnya berupaya untuk memperbaiki itu. Ketika Anda sakit, Anda harus sabar, terima dengan hati bahwa ini adalah sudah kehendak ilahi. Tapi kan Anda diberikan pilihan, silakan pastadawau, berobatlah. Sama di segala hal juga seperti itu. Kita bersabar dengan adanya pandemi ini, tapi kita juga berusaha untuk kemudian membuat solusi-solusi yang cantik, bukan malah membuat kegaduhan, bukan malah membuat keruwetan pikiran, ya, mengatasnamakan segala macam hal. Mohon maaf sekali lagi, ini hanya ngobrol-ngobrol sambil nunggu hujan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya.
Ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ingat saja itu. Yakini itu. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Sesungguhnya Allah yang terbaik membuat makar. Bisa jadi senjata makan tuan. Mereka yang bikin makar ke kita, kita memanfaatkan dengan baik, dengan bersabar dan berikhtiar lebih baik lagi. Maka kita akan justru menjadi lebih baik. Tidak ada satu ujian kecuali ujian itu untuk meningkatkan derajat kita. Ketika Anda sekolah, Anda diuji, diberikan ujian, maka setelah ujian Anda naik tingkat. Ini ujian. Yakin, apapun yang dilakukan manusia, dilakukan makhluk, siapapun dia, hakikatnya adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima itu, kemudian hadapi dengan bijak, hadapi dengan cantik, selalu bersabar, berikhtiar, berdoa. Good. Oke? Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Ya, sampai jumpa kembali nanti di konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.